Businessman Opinion. Mitra bisnis, Kementerian Keuangan mengingatkan sejumlah BUMN untuk cermat dalam berinvestasi agar tidak berujung pada permintaan penyertaan modal negara atau PMN. Umumnya, suntikan dana PMN untuk BUMN itu untuk penugasan, pengembangan usaha dan penyelamatan BUMN sakit. Nah, tahun ini saja suntikan dana untuk BUMN hampir mencapai 40 triliun rupiah. Sedangkan tahun depan diusulkan melonjak menjadi lebih dari 70 triliun rupiah. Baik, apa komentar Anda mengenai suntikan dana untuk BUMN ini? Silakan 633 9160, 633 9160. Kalau menurut saya sih gini, itu kalau memang perlu dievaluasi lagi ya, kalau kinerja gimana ya. Kalau memang itu tidak istilahnya tidak menguntungkan atau gimana, itu harusnya itu dievaluasi lagi supaya memang itu sudah nggak bisa disehatkan lagi. Kenapa harus disuntik lagi gitu loh dengan dana yang istilahnya menurut saya sih sia-sia ya. Mendingan kalau memang bisa disehatkan. Kalau memang tidak, yang tidak gitu loh. Jadi biar dana-dana yang harusnya untuk PMN ini bisa dipakai untuk yang lain gitu loh, yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat itu. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Menurut hemat saya sih, kalau yang memang sudah nggak bisa berkembang, disuntik mati aja. Yang masih bisa diselamatkan, kita selamatkan. Biarlah pemerintah kita belajar bijak deh kalau gitu, ya. Salah satu tugas BUMN itu mungkin untuk menyelenggarakan penyediaan barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat ya. Contoh PLN, Pertamina, Garuda dan lain-lain itu tarif harga jual mereka itu kan ditentukan oleh negara. Sementara biaya produksi mereka mengikuti harga pasar. Contoh listrik, PLN membeli listrik dari pembangkit dengan market price, harus dijual dengan harga patokan pemerintah. Akibatnya kan selisih antara harga jual dengan biaya produksi itu yang menimbulkan kerugian. Nah, jadi banyak juga pihak-pihak swasta yang mengatakan bahwa korupsi segala macam. Mereka menikmati biaya murah. Mereka pengen beli BBM murah, LPG murah. Ya, BUMN nggak tahu sudah berapa puluh tahun itu ya disuntik-suntik terus dana APBN dari Kementerian Keuangan ya. Jadi menurut saya itu harus selektif, lalu diperiksa dulu. Jadi betul-betul independen, periksa dulu apakah investasi proyeknya itu menguntungkan, ROI-nya berapa tahun, lalu rencana penambahan modalnya seperti apa, berapa tahun harus kembalikan ke negara APBN. Jangan disuntik-suntik terus itu 40 triliun, 70 triliun uang dari mana? Uang dari rakyat, pembayaran pajak juga atau pinjaman negara. Memang BUMN ini kayak anak manja ya dalam 10 tahun terakhir. Tiap tahun selalu ada penyertaan modal negara antara 50 sampai 60, terakhir 68 triliun. Padahal sebagai sebuah entitas bisnis, mestinya BUMN mencari pembiayaan melalui business to business framework, bukan penyertaan modal negara. Memang ini menunjukkan bahwa prioritas yang 60 atau 70 triliun itu yang seharusnya bisa untuk subsidi BBM misalnya, atau tidak mesti menaikkan PPN buat rakyat kecil misalnya, itu malah membantu BUMN ini dengan gaya hidup atau remunerasi para pejabatnya yang begitu tinggi. Bahkan ada BUMN yang sudah rugi, laporan keuangannya masih bukannya ditutup, BUMN tersebut malah diberikan penyertaan modal negara. Jadi saya pikir BUMN ini kalau yang sudah rugi-rugi ya ditutup, kemudian harus tidak boleh lagi ada. Kalau perlu dibikin undang-undang BUMN jangan ada penyertaan modal negara ya, saham negara yang ada di situ ya sudah. Sisanya ya cari pembiayaan melalui mekanisme perbankan lain atau B2B. Jangan jadi anak manja, CEO-nya cerita kalau di media luar biasa, tapi sebenarnya dibantu sama negara keuangannya itu. Terima kasih. Kalau perlu sih menurut saya pemerintah Indonesia belajarlah dari negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, atau Finlandia, Denmark, Swedia itu saya rasa mereka bagus tuh mengelola BUMN. Gimana caranya yang bagus? Jangan kalau memang saya pengen yang nggak bagus, conteklah dari mereka. Saya rasa juga nggak apa-apa tuh. Kalau mereka kalau BUMN yang nggak bagus,
ini kok ditutup. Jadi BUMN itu seharusnya memang memberikan keuntungan. Kalau defisit itu mendingan nggak usah deh. Kalau menurut saya seharusnya kan diberlakukan punish and reward untuk direktur utamanya ya, BUMN ya. Jadi kalau memang saat dia menjabat bisa menguntungkan ya kita kasih dia reward lah, bonus ini itulah. Tapi kalau terjadi saat dia menjabat menjadi rugi atau bahkan sampai minta PMN, itu kan seharusnya ada punishment-nya, itu dipecat atau dikurangi, potong gaji, potong tunjangan, itu harusnya ada seperti itu ya. Mereka gaji besar, kita bisa lihat lah itu BUMN dari beberapa itu semuanya gajinya besar-besar, tapi setiap tahunnya laporannya rugi. Ya itu ya, Garuda Indonesia pun sampai seperti itu gimana? Tapi direkturnya tetap ini kaya karena gaji nggak dipotong, jalan terus, tunjangan jalan terus. Jadi yang kayak gini ya saya juga bisa, nggak usah mereka, saya juga bisa gitu loh. Kalau cuma modal, cuma kedekatan untuk bisa jadi naik jadi direktur, jangankan saya lah, pengemis juga bisa jadi direktur. Itu aja. Ya, ini juga demi kepentingan negara dan BUMN dan APBN, APBD. Jadi menurut saya memang kepala BUMN, Kementerian BUMN dan jajarannya itu perlu selektif ya. Namanya dana APBN negara kan juga terbatas untuk banyak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi harus selektif, betul-betul selektif dan diawasi. Kenapa ya ini yang sudah BUMN masih saja tiap tahun itu puluhan ratusan triliun itu perlu dana suntikan dari Kementerian Keuangan atau APBN lah gitu. Jadi nggak bisa lebih mandiri nggak, walaupun ada sebagian untuk kesejahteraan masyarakat ya. Tetapi kalau misalnya itu dinilai dari dibandingkan sama perusahaan-perusahaan swasta yang besar-besar, misalnya contohnya bank atau misalnya juga sebagian besar lagi yang logistik dan lain sebagainya, juga sama-sama PT, sama-sama bisnis, tetapi mereka itu mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar dan tidak perlu lagi permodalan seperti subsidi atau injeksi dari APBN. Perlu lebih selektif, lebih kontrol yang ketat, anggaran yang jelas dan penggunaan anggaran yang dikontrol secara sangat-sangat ketat. Kalau menurut saya sih ya, kalau BUMN namanya BUMN, kalau minta suntik dana terus selama ini lihat aja kinerjanya. Berarti kan ada minta suntikan dana terus, perusahaan mana juga bisa jadi dari sakit jadi sehat. Semua juga mau disuntikin dana, artinya kinerja BUMN-nya itu menurun alias tidak berfungsi dengan baik. Harusnya Kementerian BUMN kontrol dong semuanya kan. Jangan sampai adik-adik korupsiin, dana disuntik-suntikin, sedangkan para pekerja di BUMN semuanya hidupnya mewah-mewah. Terima kasih. Kalau BUMN itu mau bagus, itu pertama Menteri BUMN juga harus bagus. Kalau menterinya bagus, nanti dia nunjuk direkturnya juga harus bagus. Bukan partisan. Orang bisnis kan persaingannya ketat. Kalau mau mati ya mati, kalau mau hidup ya hidup. Kan bisnis intinya itu begitu. Kalau udah nggak bisa hidup tapi dibantu terus, kan dia itu nggak mati juga enggak, hidup juga enggak. Akhirnya apa, jadi beban kan. Ya kalau bisnis memang harus begitu. Kalau mau mati udah matiin sekalian, mau hidup ya dihidupin sekalian. Makasih. Kalau menurut saya bukan hanya harus berhati-hati dalam investasi, tapi juga harus berhemat ya, karena menurut saya selama ini kayaknya perusahaan BUMN itu agak-agak ceroboh, kecuali perusahaan BUMN yang bagus ya, kayak yang perbankan plat merah terus yang lainnya. Tapi kalau misalnya kayak Waskita terus Garuda, gila, kerugiannya gede, terus udah gitu biayanya tuh besar banget gitu loh. Mereka kayak nggak peduli apakah kosnya itu gede atau nggak, kayak perusahaan swasta yang kalau udah kosnya gede langsung deh panik gitu. Kalau BUMN kayaknya ya udah kosnya gede nggak apa-apa, ntar tinggal minta aja ulang lagi dari pemerintah. Jadi kayaknya BUMN sekarang harus benar-benar diperketat lagi ya. Sudah bagus sih si Pak Erick ini, tapi ya gimana ya, di dalamnya sendiri harus lebih diketatkan dengan cara yaitu nggak boleh asal-asalan. Misalnya biaya itu ya benar-benar ditekan, nggak usah gara-gara BUMN jadi mau biaya apa aja atau seberapa besarnya itu oke aja gitu. Jadi kalau menurut saya
selain dari investasi harus berhati-hati, biayanya juga harus berhati-hati. Terima kasih. Sebenarnya itu BUMN seperti koperasi pemerintah tuh paling bagus mendukung perekonomian. Kenapa? Dia punya uang tuh paling gede bandingkan swasta. Nah, cuma hukum harus jelas. Ya nggak? Yang mengatur si orang yang pinter. Jadi nggak asal-asalan. Kenapa? Saya lihat ya, Tiongkok bisa maju, semua BUMN dia ke luar negeri, semua pemerintah dukung. Tapi mereka bertanggung jawab, orang yang pinter. Kalau kita sini kan kadang-kadang hukumnya kacau. Nanti, wah ambil duit terus, nggak ada tanggung jawabnya. Sebenarnya salah kita. Terima kasih. Saya juga hampir setuju dengan pendapat nomor 2 terakhir dan 1 terakhir tadi, bahwasanya intinya semua orang BUMN itu kalau saya bilang kasarnya nggak bisa kerja, cuma pencitraan doang, soalnya saya bisa kerja. Jadi koneksi dengan ketua BUMN itu kayaknya saling membaguskan, saling meluruskan suasana. Jadi nggak jalan bisnisnya. Kita malu kadang-kadang sama swasta kadang-kadang begitu berdiri udah cek kemana gitu loh. BUMN masih di situ aja. Intinya sedang mereka nggak bisa bekerja. Dia pun dibilang begini itu nggak bisa bekerja. Terima kasih. Ya, Mitra Bisnis kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung.